Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Baik, mari kita mulai kelanjutan munakosah pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi sudah sedikit saya singgung kenapa kemudian hari ini baru bisa diadakan munakosah secara personal untuk saudari B. Hadindra Talitapta Ina Syahda dan juga Mas Muhammad Farhan Fauzan ya. Karena kemarin saya bersamaan ada acara di UNIF sidang senat sehingga terpaksa tidak bisa ikut dengan Bapak Ibu penguji yang lain kemarin ya. Tapi tidak masalah, insya Allah kita lanjutkan hari ini ya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kemudian berdasarkan urutan jadwal munakosah ini kalau berdasarkan urutan gitu ya, yang pertama adalah saudari B. Harindra Talitaptan Ina Syahda. Kemudian yang terakhir baru Mas Farhan, betul ya? Betul Pak. Oke, nah monggo, saya tidak harus menyesuaikan jadwal, tidak harus seperti apa. Prinsipnya adalah silakan Mas Farhan sama Mbak Harindra bersepakat saja siapa yang mau duluan. Kalau saya duluan gimana Mbak? Jangan Boleh, tanya saya, Mas. tanya sama Boleh, Mas. Harindra. Silakan, sweet aja siapa yang duluan. Atau sweet nggak apa-apa, yuk. Nah, gitu. Ya. Boleh, Pak. Masnya duluan aja. Oh ya udah. Saya duluan aja Pak. Bapak ya. Oke, baik. Nah, terima kasih Mbak Harindra dan juga Mas Farhan. Monggo kalau mau tidak apa-apa, mau live dulu juga enggak apa-apa. Ya, kalau misalkan mau live dulu nanti saya WA kalau sudah selesai. Dan kalau saya live dulu aja nih, Pak. Oh, baik, enggak apa-apa. Ya, nah sebelumnya nanti teknisnya insya Allah tidak seperti kemarin panjang lebar ya. Nanti saudara cukup menjelaskan latar belakang secara ada PowerPoint-nya. Ada Pak. Oke, nanti dijelaskan pakai PowerPoint saja gitu ya. Nanti kurang lebih sama teknisnya gitu ya. Insya Allah tidak lama. Baik, silakan kalau Mbak Harindra mau live dulu dan kita mulai dari saudara Farhan. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya izin live deh Pak. Ya. Baik ya, saudara Muhammad Farhan ya, sudah siap? Ya, lanjutan ujian kemarin? Baik, Insya Allah sudah siap Pak. Saudara punya waktu kurang lebih 5-7 menit untuk mempresentasikan hasil penelitiannya ya, dan poin-poinnya saja tidak usah terlalu panjang, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Mas Harindra. Saya jadikan co-host dulu ya. Oke, silakan. Screen dulu ya Pak. Sudah muncul Pak. Ya, silakan Mas. PPT-nya sudah muncul Pak. Ya, sudah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji, Bapak Ahmad Nurrozi MSI, SHI MSI. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fauzan dengan NIM 16421192. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemahaman Mahasiswa UII terhadap penggunaan Virtual Private Network atau VPN ditinjau dari hukum Islam. Langsung aja ke latar belakang masalah. Di sini ada poin teknologi, VPN, pengguna, dan hukum. Semakin berkembangnya teknologi, yang mana meningkatnya penggunaan internet dan terdapat ekstensi atau software yang ada di internet, yaitu VPN. VPN adalah software yang dapat melindungi data-data pribadi agar tidak terjadi pencurian data. Kemudian VPN tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun juga digunakan oleh individu seperti mahasiswa.
Oleh karenanya saya mengambil pemahaman mahasiswa UII, tepatnya dalam menggunakan VPN. Kemudian meninjau menggunakan hukum Islam. Baik, langsung ke slide selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pemahaman mahasiswa UII terhadap penggunaan VPN. Yang kedua ada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan VPN. Slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Poin di sini ada untuk mengetahui pemahaman mahasiswa UII terhadap penggunaan VPN, kemudian untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan VPN. Slide selanjutnya ada manfaat penelitian teoritis dan praktis, kemudian sistematika pembahasan, mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan yang terakhir bab 5. Lanjut pada kajian penelitian terdahulu. Di sini referensi saya ada 10 penelitian terdahulu. Secara garis besar terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya angkat, yaitu perbedaan pada judul penelitian, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Selanjutnya ada kerangka teori, virtual private network, karakteristik dan fungsi VPN, VPN dalam segi positif, VPN dalam segi negatif, kemudian fikih kontemporer. Slide selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai deskriptif, kualitatif, dan pendekatan yang saya pakai pendekatan normatif. Adapun tempat atau lokasi penelitian bertepatan di kampus Universitas Islam Indonesia yang beralamat di Jalan Kaliurang nomor kilometer 14,5 Kerawitan Umbul Martani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lanjut pada informan penelitian. Informan penelitian ini dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia, teknik penentuan informan, purposive sampling, kemudian teknik pengumpulan data, ada wawancara, kemudian kepustakaan, kemudian keabsahan data, menggunakan triangulasi metode, sumber, dan teori, teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau kesimpulan. Slide selanjutnya, hasil penelitian, pemahaman mahasiswa UII terhadap penggunaan VPN, hasil wawancara VPN dari segi positif, VPN dari segi negatif. Kemudian pembahasannya, tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan VPN, VPN dari segi positif, dan VPN dari segi negatif. Dan slide yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, pengertian VPN dan penggunaan VPN. Yang kedua, tinjauan hukum Islam terhadap VPN. Kemudian saran peran pemerintah. Yang kedua, media massa. Yang ketiga, seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop dulu, Mas, screen ini. Oh ya, baik. Ya. Mas Farhan atau Mas Fauzan ini saya panggilnya ini. Mas Farhan aja, Pak. Mas Farhan, ya. Penelitian saudara berjudul pemahaman mahasiswa UII terhadap VPN, ya. Oke, Pak. Oke, ya. Mas Farhan, sebelum masuk ke substansi penelitian gitu ya, kenapa kok saudara tertarik mengangkat masalah ini, sementara saudara punya latar belakang bukan dari IT, gitu? Saudara kan latar belakangnya adalah calon sarjana syariah ataupun hukum Islam. Tapi kenapa kemudian saudara kok meneliti tentang internasional, informasi ataupun teknologi informasi? Itu kenapa? Ini kan tidak ada korelasinya dengan keilmuan saudara. Ya. Kenapa? Karena begini, Pak, dinamika VPN itu sendiri banyak lingkungan saya pribadi terutama yang menggunakan aplikasi tersebut, Pak. Nah, terus? Maka dari itu saya mengangkat
menjadi judul? Karena banyak yang menggunakan VPN. Ya. Oke. Nah, alasannya itu ada alasan yang lain yang lebih akademis. Itu kan alasan sosiologis gitu kan. Alasan akademisnya apa? Alasan akademisnya mungkin pemakaian para penggunanya itu Pak. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, saya meninjau lewat hukum Islam dari segi kedua segi itu Pak, positif sama negatif. Ya, itu kan masih belum menunjukkan alasan akademis gitu ya. Alasan akademis itu maksudnya adalah alasan ilmiah ya. Kenapa kok kemudian VPN itu perlu diteliti pada tingkat pemahaman mahasiswa UII. Nah, ini kan perlu perlu dilihat dari aspek akademisnya. Apakah kemudian VPN ini berdampak pada misalkan kualitas akademik mahasiswa? Apakah dengan adanya VPN ini mempermudah akses mahasiswa untuk memperoleh jurnal misalkan? Itu kan alasan akademis, bukan karena banyak yang menggunakan, Oh ya, gitu ya. baik Pak. Jadi nanti saudara diperbaiki, gitu ya. Nah, alasannya tidak karena teman saya, kos-kosan saya banyak yang menggunakan VPN, ya. Itu kan terkadang VPN Baik, untuk Pak. mendownload hal-hal yang memang tidak sembarangan bisa di-download kan? Oke Pak, benar. Betul. Ya, contohnya misalkan gambar, video ataupun file-file lain gitu Mas ya. Iya, Oke, Pak. baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, mungkin sudah disinggung oleh beberapa dosen penguji sebelumnya terkait dengan teknis penulisan saudara ya. Ini perlu banyak perbaikan gitu ya. Saya share screen dulu ya. Oke Pak. Ya. Nah, sebagian sudah saya berikan catatan tapi hanya dalam bentuk coret-coretan ya. Yang pertama, teknik penulisan saudara ya, mulai dari halaman cover gitu ya. Ini tolong diperbaiki penggunaan huruf besar kecilnya gitu ya. Kemudian ini tidak ada nama dosen pembimbingnya di sini. Dosen pembimbingnya siapa? Ibu Erni, Pak. Ibu Erni. Tidak ada nama dosen pembimbingnya, harusnya ada di cover itu. Tapi saudara lihat buku pedoman ya. Kemudian size, font size-nya, huruf ukuran hurufnya ya. Itu juga perlu kita perbaiki ya. Kemudian ini juga sama ya. Saudara disesuaikan lagi. Terus kemudian saya perkecil dulu. Nah, ini penggunaan font besar kecil, gitu kan? Oke, Pak. Nah, saudara mahasiswa UII atau Universitas Islam Indonesia? Nah, Universitas Islam Indonesia. UII gitu ya. Nah, seharusnya perlu dituliskan dari judul dan seterusnya, UI itu apa? Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta atau mana? Karena ada UII Madiun, ada UII luar Jawa. Gitu ya Mas ya? Oh, iya, harus harus lebih jelas. lengkap. Ada, harus jelas. UII mana? Gitu ya. Karena UI itu ada beberapa. Ada UI yang Madiun dan itu bukan UI kita. Memang sejarahnya ada di situ. Okay. Termasuk juga yang ada di Jakarta juga ada UII. Jadi nanti saudara tegaskan UII Yogyakarta. Ya. Baik Pak, baik Pak. Terus kemudian halaman persembahan, gitu ya. Nah, ini saudara hanya jelas tidak masalah seperti ini. Nah, kemudian penggunaan penulisan huruf ini transliterasi. Ini saudara copy paste dari punya teman atau ngetik sendiri? Oh, copy paste Pak. Copy paste. Nah, kalau copy paste perlu saudara cermati dan sesuaikan, gitu ya. Ini kan hurufnya kecil-kecil ini. Kalau untuk tulisan Arab, Latin Arab itu size-nya minimal 16, itu ya. Ukuran fontnya 16. Ini kan 12 kan.
gitu ya, disesuaikan, tabelnya juga Baik, Pak. dirapikan, ya, dan Baik, seterusnya. Pak. Ini perlu saudara perbaiki. Nah, kemudian masuk ke apa yang lainnya, seperti penggunaan ini penulisan kata pengantar, gitu ya. Kata pengantar kalau seperti ini juga sama. Yang pertama ukuran fontnya saudara perbaiki, Baik, Pak. kemudian Bismillah ini jangan disambung dengan Alhamdulillah gitu ya. Jadi di Assalamualaikum, kemudian di sini Bismillah, baru Alhamdulillah dan seterusnya di sini, gitu ya. Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kemudian oke. Kalau misalkan saudara mau nulis kepada siapa gitu ya. Ya, ini kan sudah ada gelar akademisnya, doktor, ada prof gitu ya. Tidak perlu menggunakan bapak lagi, bapak, ibu, langsung aja ketua jurusan studi Islam, Dr. Rahmani dan seterusnya ya. Rektor, Baik, Prof. Pak. Fakul dan seterusnya gitu ya. Baik, Baik, Pak. ini masih teknis. Kemudian ini juga di sini menggunakan huruf tebal, ya. Ini tidak, yang betul ini tidak, kan berbeda, gitu ya. Diperbaiki ya. Terus kemudian di sini A B C D, di sini kok 1 2. Harusnya sama A B C D. Yang ini. Itu ya. Oke, baik, Pak. ABCD. Nah, dan jangan ditebalkan ya. Jangan ditebalkan. Ini juga sama ya. Ya tahu ini kan ABC ini kok 1 2 3 ya. Diperbaiki. Oke, baik, Pak. Kemudian daftar pustaka, lampiran, kurikulum tidak perlu pakai nomor halaman. Ya, ini dihapus saja. Oke, baik, Pak. Baik. Kita masuk ke substansinya ya, masuk ke substansi skripsi saudara. Nah, pemahaman mahasiswa UI terhadap penggunaan VPN ditinjau dari hukum Islam. Nah, yang pertama masalah judul. Ketika saudara mengatakan pemahaman, maka ada uji sampling, ada pengujian sampel yang saudara dapatkan antara sebelum menggunakan VPN atau sebelum dan sesudah menggunakan VPN. Nah, ada enggak ukur alat atau uji materi di situ? Alat ukurnya apa? Kalau saudara bisa mengatakan, oh ini paham, ini tidak, gitu. Di mana? Bisa saya temukan saudara pernah mengadakan pengukuran paham tidaknya mahasiswa UI terhadap VPN. Ada? Hasil observasi, Pak. Saudara sampelnya berapa mahasiswanya? Sampelnya 1:1. Jumlah respondennya berapa? Satu orang, satu fakultas. Satu fakultas, satu orang. Bisa enggak Pak. satu orang itu dikatakan representasi dari setiap fakultas? Satu mahasiswa, misalkan FIAI, mahasiswanya ada, katakanlah, ada 5.000 misalkan. Saudara hanya mengambil sampel satu orang, dan itu saudara katakan itu gambaran daripada pemahaman mahasiswa FIAI terhadap VPN. Kan nggak bisa. Harus lebih dari satu gitu, Pak? Seharusnya lebih dari satu. Kalau penelitian seperti ini lapangan, saudara perlu menambah jumlah responden. Kalau satu fakultas hanya diambil satu sampling saja, maka tidak bisa dikatakan dia mewakili fakultas, ataupun bahasa saya tadi representasi daripada fakultas. Ya, nah ini kan pemahaman ini. Mungkin bisa jadi penguji yang lain juga kemarin mempertanyakan masalah judul, gitu ya? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, gitu lah. Ya. Tapi ya. Ditinjau dari hukum Islam diganti jadi ditinjau dari makosid syariah, Pak, gitu, Pak. Oke, baik, monggo silakan, enggak apa-apa ya. Nah, silakan. Maka karena hukum Islam itu terlalu luas. Memang makosidnya di mana kan nanti juga seperti itu, gitu ya. Baik. Silakan saudara ikuti dosen penguji yang lain. Ya, nanti dikonsultasikan dengan dosen pembimbing Bu Erni. Ya, baik.
Itu masalah judul. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu di halaman berapa? Nah, ini dia, sudah. Ya. Bagaimana pemahaman mahasiswa UI terhadap penggunaan VPN? Nah, saudara kan pengen tahu, ya mahasiswa UI itu paham nggak sih cara menggunakan atau penggunaan jumlahnya atau bagaimana? Nah, data yang saudara dapatkan apa ini terkait dengan pertanyaan nomor 1, rumusan masalah 1 ini? Penggunaan Paham pada atau tidak paham? Coba, di mana halaman berapa bisa saya dapatkan hasil penelitiannya? Halaman 4 halaman ya? 42, Pak. 82? 42. 42, baik. Coba. Halaman 42. Hasil penelitian. Ini 42, 41. Ini 42 ya. Oke, Pak. Hasil wawancaranya seperti itu, Pak, yang saya ringkas. Nah, ini dia hasil penelitiannya tidak menunjukkan rumusan masalah yang saudara pertanyakan. Justru hanya mengatakan dampak positif dan dampak negatif. Gitu kan? Pahamnya sampai mana itu nggak jelas. Ini agak sulit untuk dipahami, gitu ya. Jadi kalau misalkan judulnya diganti, gitu kan, ya pemahaman mahasiswa UI ya terhadap manfaat, gitu kan, ataupun terhadap kegunaan daripada VPN, gitu kan. Kalau pemahaman itu harus ada alat ukur paham tidak pahamnya, Mas. Oh, Ada iya, nggak, baik, Pak. saudara, data di situ? Oh, dia paham, oh nggak paham, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nah, nggak ada toh? Berarti hasil penelitian ini belum menjawab rumusan masalah nomor 1. Nomor 1. Ya, baik, Pak. gitu ya, belum menjawab rumusan masalah nomor 1. Maka solusinya, saudara, ya kalau nanti saudara konsultasikan dengan dosen pembimbing ya, apakah harus Baik, Pak. mengambil sampel lagi atau mengubah daftar pertanyaannya atau wawancara lagi atau bagaimana ya. Yang jelas hasil penelitian nomor 1 ini, rumusan masalah nomor 1 ini belum menjawab pertanyaan rumusan masalah nomor 1. Tidak ada hasil yang menunjukkan dia paham atau tidak paham. Gitu ya, Mas Farhan ya. Ya, baik, Pak. Yang kedua, dari aspek hukum Islam ya. Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman mahasiswa UI terhadap penggunaan VPN. Ini juga kan berbeda lagi antara judul dengan rumusan masalah berbeda. Di judul UI di sini disebutkan akronimnya, gitu ya. Nah, teori yang saudara gunakan apa untuk menganalisis dari aspek hukum Islamnya? Apa coba? Teorinya apa yang saudara gunakan untuk menganalisis? Kontemporer, Pak. Enggak, teori itu misalkan begini, kayak dalil gitu kan, ataupun dari fikih misalkan al-aslu fil muamalah, al-ibahah gitu ya, dan seterusnya. Ada enggak teori yang saudara gunakan apa? Ada, Pak, dalil Al-Quran saja, Pak. Coba di mana? Halaman berapa? Nah, ini kan saudara menggunakan hadis innamal a'malu binniyah itu kan. Ini tahu? Nah, ini tahu. Nah, misalkan ini kan juga sulit untuk mengukur, Mas. Niat itu siapa yang bisa mengetahui? Bisa enggak kita meneliti niat seseorang menggunakan VPN? Gitu kan? Ini agak sulit, Mas. Iya. Bisa enggak saya mengetahui niat Mas Farhan ujian pendataan ini? Oh, supaya lulus dan sebagainya. Itu kan umum, tapi ada yang tidak bisa saya pahami. Nah, ini makanya nanti penggunaan teorinya juga disesuaikan terkait dengan fikih muamalahnya, gitu ya, yang sifatnya kontemporer ya. Jadi ini kan hadis yang sifatnya umum ya. Sifatnya umum. Baik, Pak. Nah, termasuk tadi saya sudah katakan di sini,
ini nggak nyambung, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, gitu kan? Jadi nggak nyambung. Mungkin saudara menggunakan yang di sini wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Ini kan tafsirnya juga bukan sembarang tafsir, Mas. Saudara perlu cari sumber hukum atau tafsir siapa yang menjelaskan terkait dengan yang dimaksud dengan kerusakan itu kerusakan apa, gitu ya. Di sini tidak ada penjelasan seperti itu. Nah, jadi ini juga tidak sesuai, gitu ya. Terlalu banyak teori yang saudara gunakan untuk menganalisis. Nah, apalagi ini kan tadi makosid ya, makosid syariah, gitu ya. Makosid syariah itu teorinya siapa, Mas Farhan? Makosid syariah itu teorinya siapa? Imam siapa? Coba imam siapa itu? Maqasidus syariah itu. Saudara mengutip maqasidus syariah ada hifdzuddin, hifdzul aqli, hifdzul nafsi, ya. Kemudian hifdzul nasal, kemudian hifdzul mal, tapi enggak tahu ini punya siapa. Kan lucu. Jadi saudara tidak paham apa yang saudara tulis. Ya. Tidak memahami apa yang ditulis, ya. Dibaca lagi, ya. Ini teorinya Imam Syatibi, ya, orang Syatibi bukan Syafi'i, Syatibi. Syatibi, ya, saudara baca lagi. Nah, kemudian kita ke metode penelitian dulu ya, bab 3. Bab 3 itu halaman berapa, Mas Farhan? Halaman 29, Pak. Halaman 29. Oke, metode penelitian 29. Baik, ya. Jadi tadi ini ya banyak catatannya. Metode penelitian. Saudara ini penelitian lapangan atau pustaka? Lapangan, Pak. Lapangan. Ada nggak yang menyebutkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, berarti ini metodenya tidak sesuai, tidak jelas, gitu kan? Saudara perbaiki. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan ataupun field research, ya, dengan pendekatan apa? Normatif, yuridis, sosiologis. Nah, deskriptif kualitatif itu ini adalah untuk ya menjelaskan kategorinya, bukan jenis deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian, tidak. Saudara jelaskan jenisnya adalah penelitian lapangan, gitu ya, dengan pendekatan apa, deskriptif kualitatif atau apa, gitu ya. Oke. Terus kemudian, nah, pendekatan yang di sini, ya, ketika saudara menggunakan pendekatan normatif, ya, ini juga tadi saya katakan, saudara antara judul dengan metode dengan pendekatan yang digunakan ini belum sesuai, saya katakan, bukan tidak, tapi belum sesuai. Seharusnya ada pendekatan sosiologis karena saudara akan mengamati perilaku manusia. Iya tak? Pendekatan sosiologis, baik, Pak. Iya, kan saudara mau mengamati dia paham tidak. Ya, bahkan kalau mau lebih dalam lagi menggunakan pendekatan psikologis. Oh, mahasiswa FIAI misalkan, oh mahasiswa fakultas X misalkan, tidak memahami penggunaan VPN misalkan. Iya, itu kan nggak bisa diukur dengan dalil, Mas. Oh, kalau kamu nggak dalil, nggak bisa paham VPN, masuk neraka misalkan, kan nggak bisa. Iya, tak? Ya, Pak. Harus pendekatannya yang dirubah. Pendekatannya pendekatan sosiologis ataupun psikologis, mengamati perilaku manusia. Gitu ya, situasi yang berkembang di masyarakat seperti apa, di kampus itu seperti apa, itu yang saudara gunakan. Nah, tujuan pendekatan itu apa? Untuk menganalisis, gitu ya.
Karena Baik, teori Pak. yang tadi saudara gunakan sebagai pisau analisis juga tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai. Nah, baik, lokasinya saudara di UII ya. Oke, Pak. Nah, kemudian informan penelitian, oke lah ya, walaupun tadi ini nggak dijelaskan siapanya gitu loh, hanya mengatakan informan ini maksudnya dari setiap fakultas berfokus pada yang menggunakan VPN atau yang mengetahui secara langsung, yaitu dari FE. Ini kan nggak jelas. Saudara mengatakan berapa sampelnya itu nggak disebutkan. Kalau saudara menyebutkan seperti dari FE, dari FIAI, MIPA, FK, FTSP, berarti semua mahasiswa harus saudara teliti. Oh, gitu. Baik, Pak. 21.000 mahasiswa harus saudara teliti. Karena saudara tidak membatasi jumlah sampling, jumlah informannya. Kecuali saudara mengatakan begini, yaitu satu perwakilan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, FK, TSP, gitu ya. Ini kacau ini ya. Saya katakan ini kacau informasi. Ya. Kemudian, Baik, Pak. ya teknik pengumpulan data, wawancara, kepustakaan, kemudian proses penelitian. Nah, ini juga enggak tahu ya, enggak jelas juga keabsahan data. Saudara menggunakan teknik triangulasi data. Saya tanya, triangulasi itu apa maknanya? Triangulasi itu menjadikan 3 sumber menjadi satu, Pak. Baik. Nah, sini kan ada definisinya, mengadakan perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan, toh. Nah, di mana saudara membandingkan hasil wawancara antara responden satu dengan responden yang lainnya? Di mana datanya? Membandingkan responden Satu dengan yang lainnya. Di mana saudara melakukan triangulasi data di situ? Ada nggak dimasukkan dalam pembahasan? Oh, responden dari Fakultas Kedokteran mengatakan ABC. Oh, Fakultas Sipil, bla 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 bla. Di-matchkan, diolah di situ. Ada nggak data yang menunjukkan itu? Ada, Pak. Di mana? Di halaman 36, Pak. 36. Baik, kita lihat ya. Halaman 36. Ini ya, 36 ya. Saudara lihat di layar, 36 betul ini ya? Iya, betul, Pak. Tidak ada. Di Saudara tidak melakukan yang wawancara sampai triangulasi, iya. Ini kan mendapatnya menurut responden satu gitu toh, bla 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 bla. Saya ini mengatakan. Nah, terus di mana saudara mengolah antara responden satu dengan responden yang lainnya atas pertanyaan yang sama? Ada berapa pertanyaan ketika saudara wawancara? ada 7, Pak. 7. Ada enggak proses peninjauan ulang atas pertanyaan yang sama dengan variasi jawaban yang berbeda-beda? Ada enggak? Peninjauan ulang. Klarifikasi. Triangulasi itu klarifikasi. Jadi dari FK mengatakan A, dari FIAI B, dari FBE mengatakan A lagi. Nah, misalkan dari 8 fakultas ini yang mengatakan A itu ada 6, gitu ya, yang mengatakan B ya itu ada berapa? Ada 2 atas satu pertanyaan yang sama. Ada nggak olah data di situ? Tidak ada. Tidak ada kan? Nah, ini kan hanya melampirkan daftar wawancara saja gitu ya. Nah, oke, baik. Nah, oke. Ya, nanti diperbaiki lagi. Nah, itu masih berkaitan dengan metode penelitiannya ya. Jadi ini juga metodenya perlu diperbaiki lagi. Oke, kemudian teknik analisis data. Saudara menggunakan metode apa?
Di sini ada reduksi data gitu ya. Sepertinya juga tidak saudara gunakan semua, atau ini ya, hanya menulis ulang saja di sini ya. Nanti diperbaiki. Jadi metode penelitian yang saudara cantumkan itu digunakan untuk penelitian saudara, bukan hanya saudara menuliskan ulang di skripsi saudara. Ya, baik. Oh begitu. Baik Pak. Kemudian masuk ke bab 4, hasil penelitian. Ya. Saudara kan yang mau diteliti adalah mahasiswanya, toh. Ya, toh? Pemahaman mahasiswanya, toh. Bukan UI-nya. UI itu kan bukan subjek penelitian saudara. Ya, maka ini tidak perlu letak geografi, sejarah UII, gitu kan? Visi misi apa lagi, tidak perlu. Ini nggak ada kaitannya dengan penelitian saudara. Gitu ya. Kalaupun mau ditambahkan cukup satu paragraf saja, UI berdiri tahun sekian, letaknya di sini dan sudah selesai. Ya, misi-misi tidak perlu. Iya. Ini mengenal informan lebih dekat. Informannya adalah mahasiswa UII. Nah, sementara bagaimana saudara bisa mengenal mereka? Ini juga nggak nyambung, Mas. Gitu ya, ini nggak nyambung ini. Yang mau saudara teliti adalah mahasiswanya, tapi kok datanya tentang UII, ya enggak, itu enggak nyambung ya, nanti di-cut saja. Ya. Nah, sekarang ini kan rumusan masalah yang kedua, maka ini belum menjawab rumusan masalah nomor 1 ya, yang ini ya. Begitu. Ini belum menjawab ini ya, belum menjawab pertanyaan rumusan masalah nomor 1 ya. Baik Pak. Oke, kemudian yang kedua tadi mana? Nah, hasil penelitiannya tidak ada, nomor 1 tidak ada, nomor 2 langsung tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman mahasiswa UII dalam penggunaan. Saudara menggunakan teori ataupun dalil al-aniyah, inamal a'malu binniyat. Ini juga menjadi pertanyaan, gimana cara mengukur niat? Itu kan nggak bisa diukur niat itu, ya. Kemudian ini mana hasil penelitiannya? Pembahasan di mana, Mas? Pembahasan. Halaman 43, Pak. Tadi, Pak. 43. Saya kok tidak melihat kata kalimat pembahasan gitu ya. Bab 4 itu kan hasil penelitian dan pembahasan, toh. Langsung di situ langsung saya tulis dengan tinjauan hukum Islam, Pak, yang halaman 43. Tidak seperti itu cara penulisannya. Ya, jadi untuk bab 4A, ya poin A, sub A itu adalah hasil penelitian. Gitu toh. Yang B, pembahasan. Pembahasan itu fokus pada rumusan masalah. Gitu ya. Jadi tidak seperti formatnya. Dan saya tidak melihat pembahasannya di mana. Kalau tahu-tahu saudara menyimpulkan di bab 5 itu seperti ini. Ya, PPN-nya itu ini nggak nyambung juga. Saudara kan pertanyaannya bagaimana pemahaman mahasiswa itu yang pertama toh. Ini nggak nyambung. Paham nggak mahasiswa UI terhadap VPN? Ada nggak di sini? Nomor 1 nggak ada kan? Ya, nggak ada. Maka ini tidak sesuai. Kesimpulannya tidak menjawab rumusan masalah. Maka harus diganti. Ya. Yang kedua, tinjauan hukum Islam. Nah, terhadap pemahaman, Thomas. Iya, Pak. Ini juga nggak menjawab ini. Saudara yang mau ditanya itu boleh tidaknya, Mas, menggunakan VPN itu. Boleh tidaknya, oke, Pak. Nah, ini kan di sini dikatakan boleh untuk yang positif, tidak untuk yang negatif, ya kan? Berdasarkan hadis inamal a'malu binniyat, itu kan
Nah, ini kan juga masih abu-abu, gitu kan. Maka rumusan bab 5 ini juga belum menjawab rumusan masalahnya, gitu ya. Ini belum menjawab ini, gitu ya. Termasuk nanti ini juga diperbaiki semua, ya. Jadi Oke, baik. skripsi saudara ini ya sebenarnya bagus, ya bagus, ingin membuka wawasan mahasiswa secara umum khususnya FYI terkait dengan teknologi informasi, gitu kan. Hanya saja cara pengemasan skripsi saudara ini yang perlu diperbaiki, ya. Baik, Oke, nanti baik, Pak. secara teknis ini banyak PR-nya, daftar pustaka dan lain sebagainya. Ya, nanti saudara diskusikan dengan dosen pembimbingnya. Ya, Oke, baik, Pak. saya kira itu Mas Farhan ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah, Pak, sudah. Oke ya, jadi untuk nilai nanti saya sampaikan ke dosen pembimbing ataupun ketua sidang, tidak saya sampaikan di sini ya. Prinsipnya adalah skripsi ini bagus ya, hanya saja cara pengemasannya yang tidak tepat gitu ya, baik dari Oke, baik, aspek Pak. penulisannya ya, kemudian rumusan masalahnya, metode penelitiannya, hasil penelitiannya juga belum ada ya, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam rumusan masalah, dan juga kesimpulannya belum menjawab rumusan masalah ya. Nanti saudara perbaiki semuanya, saudara konsultasikan dengan dosen pembimbing, punya waktu 7 hari dari sekarang untuk yang saya. Baik, Pak. Untuk yang lain mungkin sudah minus dari 1 hari. Itu ya Mas Farhan, tetap Baik, semangat, Pak. dan kalau tidak ada yang mau ditanyakan kita cukupkan dengan tatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Dan meninggalkan Zoom untuk bergantian dengan Saudari B. Harindra. Oke, Pak. Assalamualaikum.
masih di pause. Nah, dia judulnya nanti diperbaiki dengan karena harus bicara masalah alat ukur. Baik. Kemudian kerumusan masalah. Rumusan masalah saudara itu ingin membicarakan masalah halaman berapa rumusan masalah? Oh, kalau halamannya saya lupa, Pak. Baik, saya lihat dulu ya. Iya, Pak. Baik. Nah, ini. fokus penelitian. Bagaimana prosedur sistem layanan mantan terindah pada pengadilan agama Islam? Saudara bicara masalah prosedur ya, bagaimana prosedur? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terkait kemudahan mendapatkan keadilan pada kasus perceraian melalui layanan mantan terindah. Jadi antara fokus penelitian yang pertama dengan yang kedua ini tidak nyambung. Saudara penelitiannya berjudul masalah efektivitas penggunaan aplikasi, gitu toh. Tapi yang kedua, saudara bicara masalah konsep keadilan, gitu kan? Konsep keadilan perceraian melalui aplikasi. Nah, saya tidak tahu aplikasi ini apakah dalam bentuk semacam sistem informasi, nanti ada proses persidangan atau apa. Karena kalau bicara keadilan, kasus perceraian, maka yang dibicarakan adalah kasus persidangannya, proses persidangannya, bukan aplikasinya. Aplikasi itu kan administratif sifatnya. Iya toh? Yang menyidangkan kasusnya kan bukan aplikasi toh? Betul enggak? Nggih. Kalau saya salah tolong diluruskan. Ya. Jadi aplikasi ini bukan subjek hukumnya. Ya. Bukan yang mau saudara angkat terkait dengan proses perceraiannya. Kalau masalah keadilan dalam kasus perceraian, maka yang dibicarakan adalah proses persidangannya. Apakah hakim sudah berlaku adil atau tidak, kan begitu. Maka pertanyaan yang kedua ini tidak sesuai. Kalau saudara bicara bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan kemudahan, nah seharusnya bukan kemudahan mendapatkan keadilan, tapi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kemudahan ya. Kemudahan aplikasi penggunaan aplikasi layanan aplikasi mantan terindah di pengadilan agama dalam kasus perceraian. Saudara bukan bicara masalah keadilannya. Kalau bicara keadilannya maka itu adalah proses persidangannya, bukan aplikasinya. Gitu ya. Nanti rekamannya boleh di-share dengan dosen pembimbingnya ya. Jadi ini rumusan masalah yang kedua diperbaiki ya. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ya penggunaan aplikasi layanan mantan terindah di Pengadilan Agama Sleman. Karena saudara bukan bicara masalah keadilan perceraiannya, tapi aplikasinya sesuai dengan judul skripsinya. Gitu toh? Iya, Pak. Nah, kan penggunaan aplikasi mantan terindah pada proses administrasi perceraian. Saudara malah bicaranya perceraiannya, bukan administrasinya. Jadi fokus penelitiannya tidak fokus. Gitu ya. Iya, Pak. Baik. Maka karena fokus penelitian ini perlu diperbaiki, tujuan penelitian juga diperbaiki. Ya. Ini pun nggak nyambung toh yang nomor 2. Ya. Mendeskripsikan pandangan hukum kemudahan mendapatkan keadilan perceraian, tapi ini tidak nyambung dengan judul penelitiannya, nggak nyambung. Ya, diperbaiki. Manfaat silakanlah, enggak apa-apa. Nah, itu terkait dengan rumusan masalah. Nah, kemudian kerangka teori ataupun kajian pustaka ya, ataupun penelitian terdahulu. Nah, ini nanti saudara perbaiki tadi masalah konsistensi penggunaan font ya. Ini Calibri, ini Times New Roman, ya ikuti buku pedomannya. Oke. Yang membedakan antara penelitian saudara dengan penelitian terdahulu itu apa? Yang paling utama? Aplikasinya, Pak. Aplikasinya.
Ada nggak penekanan di sini yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan eh, apa penelitian ini adalah apa? Ada enggak kalimat itu? Nggak saya cantumkan di skripsi, Pak. Ya, nanti dicantumkan ya setelah tabel ya. Oh, nggih, siap, Pak. Ya. Baik, ini nggak perlu ditebalkan tabel 1, tabel 2 enggak usah. Nggih, Pak. Nah, kemudian kerangka teori. Saudara ini kan membicarakan aplikasinya, toh? Nggih. Nah, kalau bicara aplikasi, maka yang dijadikan teorinya adalah aplikasinya. Saudara bukan membahas masalah perceraiannya, kan? Nggih. Nah, maka teorinya bukan teori masalah perceraian, tapi masalah aplikasi. Coba dicari aplikasi itu seperti apa. Misalkan kemudahan terkait dengan apa fikihnya, misalkan dalam konteks muamalah al aslu fil ibahah al aslu fil asya al ibahah, ya, segala sesuatu pada prinsipnya adalah boleh, mubah, hatta yadullah dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang betul-betul mengharamkannya. Boleh nggak sih aplikasi itu dipakai? Kan gitu. Ya enggak apa-apa saudara mau nyung perceraian, tapi tidak seperti ini panjang lebar menurut undang-undang, menurut hukum Islam. Karena fokus penelitian saudara itu bukan pada kasus perceraiannya, betul kan? Fokusnya penggunaan aplikasinya kan? Nggih. Nah, jadi kalau fokus ke aplikasinya, saudara fokus saja ke aplikasinya, bukan masalah perceraiannya. Ya, baik. Nah, baik. Ini juga nanti dalilnya disesuaikan dengan rumusan masalah ataupun judul penelitiannya. Ya. Nah, ini banyak yang harus diperbaiki. Nah, kemudian, ini kan saudara membahas aplikasi, toh. Pertanyaan saya, aplikasi ini apakah ada karena ketika masa pandemi atau sebelumnya sudah ada? Saat pandemi, Pak. Baru diadakan. Nggih. Oke, baik. Nah, baru diadakan ketika masa pandemi. Nah, kemudian saya mau tanya, aplikasi itu isinya apa? Apakah dia sampai pada proses, kan hanya sekedar kayak pendaftaran perceraian, toh? Sampai pengiriman ini, Pak. Hasil. Produk pengadilan. Produk pengadilan. Kapan diadakan persidangannya? Tanpa persidangan. Itu persidangannya bisa online, bisa offline, Pak. Jadi tergantung dari pihak berperkaranya. Nah, saudara jelaskan nggak di situ aplikasi itu, bagaimana cara penggunaannya? Kan saya nggak dapat itu info itu. Ada, Pak, di hasil pembahasan. Hasil dan pembahasan. Cara penggunaannya. Baik. Gitu. Nah, karena saudara penelitian terkait dengan masalah aplikasi, terlepas dari situasi pandemi ataupun tidak, ini saudara tidak perlu membahas masalah pandemi adalah bla 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 dimulai dari ini. Ya, ini nggak penting, ini nggak ada kaitannya dengan skripsi saudara. Ya, ini dihapus semua. Ya, masalah pandemi dihapus. Nah, kalau layanan oke lah, ini nggak apa-apa gitu ya. Ini nggak apa-apa, tapi masalah pandemi tadi dihapus saja. Ya. Oke. Nah, kemudian metode penelitian ini juga tidak perlu pengantar panjang lebar, itu tidak perlu. Ya. Iya, Pak. Nah, baik, kemudian jenis penelitian dan pendekatan. Ya. Jenis penelitiannya penelitian apa, Mbak Indra? Kualitatif, Pak. Ada enggak yang menunjukkan kualitatif, kata kualitatif? Saya kok tidak melihat ya. Di atas, Pak, bagian yang metopen. Mana? Di sini, Pak. Ya, enggak di sini, makanya kalau jenis penelitian adalah kualitatif, ini bukan jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah studi kasus, bukan seperti ini. Ditulis di sini kalau kualitatif, tulis di sini kualitatif, ya, dan penelitian lapangan, gitu ya. Nah, kemudian di sini saudara juga mengatakan lain daripada itu, penulis didukung pula dengan memakai penelitian pustaka. Kan enggak toh?
ya kan? Ini nanti untuk visual analisisnya. Jadi ini tidak perlu, ya. Kalau kualitatif lapangan sudah lapangan saja, gitu ya. Nggih. Ini masalah data, pustaka itu masalah data nanti, ya, sumber data, ya, lokasi, oke. Nah, karena lapangan toh. Nah, informan, oke. Nah, oke. Nah, ini teknik pengumpulan data, ya. Oke, ini maksudnya data itu kan ada data primer, sekunder, sama tersier, ya. Iya, Pak. Nah, saudara mana yang menjadi data primer, mana yang termasuk data sekunder, dan mana data tersier? Untuk data primer itu dari informan, kalau yang sekunder itu dari buku-buku, jurnal, sama ayat Al-Quran, Pak. Nah, ditulis bukan seperti ini. Ini kan juga pustaka, ini juga pustaka. Ya, jadi jenisnya, ya, jenis data dulu, baru teknik pengumpulan data. Ya, ada wawancara, ya, ada dokumentasi, ya, bukan dengan istilah studi dokumen, studi pustaka, bukan. Ya, saudara baca lagi buku metode penelitiannya. Keabsahan data. Oke, saudara menggunakan teknik triangulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan triangulasi data itu apa? Triangulasi itu sumbernya bisa didapat dari berbagai sumber, terus kemudian berbagai cara dan berbagai waktu, Pak. Karena saya tidak semata-mata hari itu langsung mewawancarai 4 informan. Maksud saya, makna triangulasi data itu apa? Mendapatkan data tidak hanya dari satu tempat. Nah, saudara baca lagi metode penelitian. Ya, triangulasi data itu konfirmasi data antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, ataupun informan yang satu dengan informan yang lain atas pertanyaan yang sama. Misalkan, ya, pertanyaannya, kamu tahu nggak apa itu roti? Ya, itu pertanyaan misalkan. Kemudian saudara bertanya pada 5 orang. 5 orang ini kemudian yang 3 orang mengatakan tahu, yang 2 menyatakan tidak. Nah, antara yang tahu dan 3 itu dikonfirmasi datanya benar enggak itu namanya triangulasi data, konfirmasi data. Di sini ada enggak seperti itu? Saudara konfirmasi antara pertanyaan yang sama kepada sumber-sumber yang lain yang berbeda. Ada, Pak, tapi tidak saya lampirkan di pertanyaan semuanya. Ya, di olah data ada enggak? Teknik analisis datanya ada enggak? Di teknik analisis data enggak, Pak. Nah, ya kan, makanya ini jadi kacau nanti seperti itu, ya. Nah, oke, nanti diperbaiki, ya. Jadi saudara pahami dulu apa itu triangulasi data, ya, termasuk bagaimana penyajian datanya, gitu ya. Hasil wawancara dimasukkan apa yang dikatakan, misalkan si informan mengatakan enggak tahu, ya ditulis enggak tahu, ya gitu. Bahasanya apapun yang keluar dari ucapannya itu ditulis apa adanya, ya. Nanti dikonfirmasi, diolah datanya, ya. Nah, ini saudara juga menggunakan masalah reduksi data, apa yang mau direduksi, apa yang mau disajikan, kesimpulan, ini semuanya hanya pelengkap skripsi saja, tapi tidak digunakan dalam menganalisis hasil penelitian. Ya, maka ini konsultasikan lagi dengan dosen pembimbingnya, ya. Ya, Pak. Hasil penelitian, berkali-kali saya mengatakan kalau penelitian lapangan, ya, hal-hal yang seperti ini, misalkan sejarah, letak geografis, itu tidak perlu, karena itu bukan sesuatu yang sangat substantif ataupun yang sangat penting dalam penelitian saudara. Ini malah hanya nambah halaman saja, ya. Sejarah itu dihapus, ya, dihapus, ya, gitu kan? Ya, Pak. Nah, ini dihapus semua ini, ya, dihapus, ya, sejarah itu dihapus semuanya, ya. Nah, termasuk ini,
ya ini juga dihapus, ya enggak sesuai, apalagi ada visi misi, enggak perlu, ini hanya nambah halaman saja. Apalagi ini juga enggak perlu, kecuali saudara mau meneliti tentang PA Slemanya, subjeknya adalah Pengadilan Agama Slemanya. Subjek saudara itu kan adalah aplikasi toh. Oke, Pak. Nah, jadi ini enggak perlu letak geografis lah, enggak perlu ya. Luas wilayah, kemudian Kapanewon lah, enggak perlu ya. Nah, pembahasan kita masuk ke pembahasan. Maka hasil penelitian ini belum ada, saya katakan masih kosong, nol. Saudara belum menemukan kan yang ditanyakan bagaimana prosedur toh. Yang nomor 1 rumusan masalahnya. Coba lihat pokok masalah, fokus penelitiannya. Fokus penelitian itu terkait dengan bagaimana prosedur penggunaan aplikasi mantan terindah. Aplikasi layanan terindah. Ya, hasil penelitiannya itu saudara tuliskan. Ya, prosedurnya A, B, C, D, E. Nah, itu namanya hasil penelitian. Bukan saudara cerita pengadilan agamanya. Ya. Iya, Pak. Tapi aplikasinya itu seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaannya, coba saudara lihat. Maka hasil penelitiannya ini. Ya, nomor 1 ini hasil penelitiannya. Nah, nomor 2 baru rumusan masalah. Ini pembahasan ini di sini ya ditulis. Nah, ini enggak perlu ya. Langsung pembahasan aplikasi mantan terindah. Sejarahnya enggak perlu. Ya. Ya, Pak. Ini kan saudara bicara prosedur. Nah, kalau bisa prosedur, ya oke lah, ini enggak apa-apa. Ya. Oke, ini boleh. Ya. Kemudian pandangan hukum Islam terkait kemudahan mendapatkan keadilan. Nah, ini juga nggak nyambung dengan rumusan masalah yang kedua. Saudara itu fokus penelitiannya bukan masalah keadilannya, tapi pada penggunaan aplikasinya. Iya toh? Maka Ya, ini tidak nyambung. Pembahasan bab nomor 3 ini nggak nyambung. Isinya juga tidak nyambung. Saudara malah bicara masalah keadilan. Seharusnya yang dibicarakan masalah kemudahan aplikasinya sesuai nggak penggunaannya dengan hukum Islam. Ya, mungkin penguji yang lain mengusulkan judulnya diganti menjadi makosid toh. Atau maslahat kan, bukan masalah hukum Islam ya kan? Nah, kalau saya usul seperti itu, diganti menjadi dalam konteks makosid syariahnya, bukan hukum Islamnya. Kalau bicara hukum Islam itu masalah halal haram. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau makosid itu terkait dengan aksesibilitas. Diganti. Ini juga tidak sesuai masalah, masih bicara masalah keadilan. Ini masih bicara keadilan. Nah, makanya saya kasih tanda tanya besar ini. Ya, baik. Maka kesimpulannya ya, bab 4 itu belum ada. Bab 4 sama sekali belum membahas rumusan masalah saudara. Jadi diganti total bab 4-nya. Ya. Nah, karena diganti total termasuk metodenya, maka hasil penelitiannya pun ya, ini bukan penutup ini ya. Bab 5 itu kesimpulannya ini pun juga tidak menjawab rumusan masalah. Ya. Jadi kesimpulan pertama tidak menjawab rumusan masalah ataupun fokus penelitian. Yang kedua juga tidak nyambung. Mana dari aspek hukum Islamnya? Iya toh? Iya, Pak. Oke, maka nanti diperbaiki semuanya. Ya, termasuk daftar pustakanya. Oke, sampai sini dulu Mbak Indra, silakan jika ada yang perlu didiskusikan dulu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke ya, jadi PR-nya banyak ya, mulai dari teknik penulisan sampai dengan substansi daripada skripsi saudara. PR-nya banyak sekali ya. Dan ini bukan berarti untuk mencari-cari kesalahan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki ya. Tidak masalah. Nanti saudara konsultasikan dengan dosen pembimbing, masih punya waktu sekitar 1 minggu dari sekarang ya untuk diperbaiki ya.
Jadi diperbaiki semuanya dan tetap ikuti buku pedoman penulisan skripsi ya. Tetap semangat ya. Masalah nilai nanti saya sampaikan ke ketua penguji ataupun ke akademik ataupun ke dosen pembimbingnya. Tidak saya sampaikan sekarang ya. Nanti saudara tunggu saja. Itu Mbak Biarendra ya. Kalau dirasa cukup, mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ma'ana jafiqul umuriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya, linknya saya kirimkan ke WA ya untuk perbaikannya. Oke, nanti saya terima kasih dulu. Banyak, Pak. Baik ya, saya tutup ya. Iya, Pak.